Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi walidina walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in khususan la ruhi bil'aun qasuran wa khususan la ruhi khalalan kan kadani wa khususan la buruzain wa adulgani wa asulin wa furu'ihim anna Allah daqasham birrahmah wal maghfirah wa khususan ila al-muallif hadhil kitab radiyallahu anhu wa ila arwahil ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa a'immatil mujtahidin wa jami'il mufassirin wal qurra wal huffaz fi jami'il jihad wa ila ruhi sadatina sufiyin ma kanu min masharil al magharibiha anna Allah yahmiluna bihimayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yu'iddu alaina baradatihim wa asrarihim fid din wad dunya wal akhirah wa khususan ila Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sa'iri ashabi Rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil qabul wa ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin qaidil gurril muhajjalin ila jannatin na'im wa ila jiwaril karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wal kibriya wal azamatu lillah wal amru wal khalqu wal laylu wan naharu wa ma sakana fihi ma lillah. Allahumma ij'al awwal hadzal nahari falahan salahan wa awsatahu najahan wa akhirahu falahan birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasy-syahadah war-rahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Al-ayah amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah wal barakah kepada kita, nikmat yang tak pernah berhenti kepada kita, nikmat yang selalu ada kepada diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan dapat mampu menghitungnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pekan yang lalu bergantian dengan kitab Tafsir Jalalain, dan hari ini kita akan belajar Bidayatul Hidayah. Jadi kalau hari Selasa itu
Al-Adhkar An-Nawawi hari Selasa kemarin, waktu hujan berat itu ya. Alhamdulillah orangnya tetap banyak, semakin maju, barisannya makin maju, makin habis. Alhamdulillah, kitab yang ada di hadapan kita ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali, di mana Imam Ghazali sebagai salah satu landasan kita dan ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai madhab di dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, ilmu hati yang menjadikan manusia sejati. Karena batin dalam pandangan Allah itu sama halnya dengan zahir, tidak ada bedanya. Lintasan sekecil apapun yang melintas di dalam hati kita ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amat sangat jelas. Karena itu kualitas seseorang di hadapan Allah itu tidak selalu ditentukan oleh dimensi zahirnya, akan tetapi bersamaan dengan dimensi batinnya. Karena itu sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sering kita katakan tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkau ya Allah memasukkan malam ke dalam siang, dan Engkau ya Allah memasukkan siang ke dalam malam. Ya, sering kita baca begitu, saling masuk. Siang masuk ke malam, malam masuk ke siang. Maka dalam dimensi zahir kita pahami bahwa bagaimana ini logikanya, akal kita itu seperti apa? Siang masuk ke malam, malam masuk ke siang. Engkau ya Allah memasukkan malam ke dalam siang, dan Engkau memasukkan siang ke dalam saling masuk. Mari kita lihat sekarang. Kalau perumpamaan itu sebagai siang adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipantau oleh panca indera kita, sementara malam adalah sesuatu yang tak dapat dipantau oleh panca indera kita, ini berarti persoalan hati kita. Salat sebagai satu dimensi ibadah yang dapat dilihat oleh mata dan panca indera kita, dan sementara keikhlasan dan kehusyuan di dalam hati merupakan satu dimensi batin yang tak dapat dijangkau oleh panca indera kita. Artinya saling masuk dan saling mendukung. Orang sholat harus ikhlas, harus khusyuk. Nah, begitu dia. Lah bagaimana mungkin akan dikatakan ikhlas nggak ada sholatnya? Dan tidak bisa. Karena itu Allah memberikan satu catatan bahwa sholat betul dalam rangka untuk mengingat Allah. Tetapi ingat bahwa sholat adalah cara yang paling canggih untuk mengingat Allah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa cukup ingat Allah, nggak usah sholat. Nah, ini salah ini. Jadi justru sholat itulah cara yang paling canggih dan yang paling kuat untuk mengingat Allah. Untuk apa Allah diingat? Agar hidup kita, langkah kita, gerak kita, diam kita itu tidak diintervensi oleh iblis. Nah, itu dia. Penting ini sahabat sekalian. Nah, kenapa? Karena ketika kita mengingat Allah, Allah ingat kita. Fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepada kalian. Jadi mudah
untuk agar kita supaya diingat oleh Allah itu ya kita ingat kepada Allah. Bahkan Allah sebutkan di tempat yang paling lebih indah. Seperti saat ini kita disebutkan oleh Allah nama kita dan nama bapak kita. Nama kita dan nama bapak kita disebutkan satu persatu oleh Allah. Karena ini adalah riyadun min riyadil jannah. Maka sahabat sekalian, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-qismu tsani al-qawlu fi jitinabil ma'asi. Bagian yang kedua adalah keterangan tentang menjauhi maksiat. I'lam anna lid-dini syatraini ahaduhuma tarkul manahi wal akhar fi'lut ta'at. Ketahuilah bahwa bagi agama itu ada dua bagian. Syatraini ahaduhuma tarkul manahi, yang pertama adalah meninggalkan larangan, wal akhar fi'lut ta'ati, dan yang lain adalah mengerjakan ta'at. Jadi ada dua di dalam agama itu. Kalau kita simpulkan itu hanya ada dua: menjauhi larangan, melakukan perintah. Jadi jangan sampai kita menolak perintah Allah dengan alasan-alasan yang rasional ala iblis. Yang rasional ala iblis. Malaikat sama iblis itu ditanya, malaikat, iya iblis, ada apa iblis? Ditanya, kamu ini telah melecehkan Allah. Nah, malaikat disalahkan. Sama siapa? Sama iblis disalahkan. Memangnya kenapa saya dikatakan melecehkan Allah? Kamu kenapa sujud kepada Adam? Lah memangnya kenapa? Lah Adam itu kan makhluk Allah. Kamu sujud kepada Adam berarti kau telah melecehkan ketuhanan Allah. Wah, seolah-olah benar nih iblis ya. Dia sudah tidak mau menolak perintah Allah dan membenarkan dengan logika-logika yang tidak benar. Loh gimana? Padahal hakikatnya adalah yang benar. Sesungguhnya malaikat tidak sujud kepada Adam, tetapi sujud kepada perintah Allah. Itu yang benar. Sehingga logika iblis itu tidak masuk dan salah, karena kesombongannya sajalah dia menolak perintah Allah, kemudian dia memberikan alasan-alasan yang tidak benar untuk mendukung, kalau bahasa orang gunung namanya justifikasi, begitu ya, pembenaran terhadap dirinya. Maka sahabat sekalian, ini penting. Jadi ada dua, simpulnya ada dua di dalam agama: melakukan perintah dan menjauhi larangan. Selesai persoalan. Maka selanjutnya adalah watarkul manahi huwal asyaddu. Adapun meninggalkan larangan itu lebih berat. Wah, memang berat ini, Masya Allah, berat betul ini. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Maka sesungguhnya taat yaqdiru dapat melakukan 'alaiha kepada taat kullu ahadin, semua orang. Wa tarkus syahawat, adapun meninggalkan syahwat, la yaqdiru 'alaihi illa as-siddiqun. Tidak dapat meninggalkan syahwat kecuali orang-orang yang siddiq. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara su' wal mujahidu man jahada hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan, sementara orang yang mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam memerangi keinginannya. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, penting untuk kita renungkan bahwa
meninggalkan larangan itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Kadang-kadang kita ini nggak bisa tidur gara-gara ingin meninggalkan larangan. Tapi kalau keinginan, syahwat itu kalau bahasa sederhananya kan keinginan. Beda dengan keperluan. Jadi keperluan dengan keinginan itu berbeda. Kita perlu makan dengan ingin makan itu berbeda. Kalau kita perlu makan, puasa seharian lapar, pakai nasi putih, tempe goreng, wah ini nikmatnya minta ampun, nggak bisa dikumpulin, sudah nikmat yang luar biasa ini. Kan begitu. Tapi kan keinginan syahwat ngomong, seumpama ada sambelnya, nah seumpama ada ikan ayam gorengnya, nah terus seumpama ada bebek binjainya, waduh. Kalau kita dalam keadaan ada begitu, no problem, monggo silakan dinikmati nikmat Allah. Allah suka sekali apabila kita dalam keadaan ada nikmat lalu kita nikmati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakan dan bagikan, jangan hanya diceritain. Hanya cerita, aku kemarin makan sate di warung Padang ini, temannya cuma dikasih cerita aja. Ya maksudnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu diceritakan ya dibagikan begitu, sambil diceritain sambil dibagikan. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, keinginan dapat memperbudak diri kita. Ini gawat keinginan ini. Gawat betul. Orang yang asalnya warok ini bisa hilang waroknya, menjaga keharaman gara-gara keinginan. Saking kepinginnya sambel, nggak punya duit, ada lomboknya tetangga lagi merah-merah begitu, lagi sedang ditanam, namanya keinginan. Wah, ambil ah. Nah, repot kalau sudah begitu nih. Makan cuma 1-2, yang 1-2 tetap haram. Walaupun cuma 1, cuma 2, tetap haram sahabat sekalian. Ya nanti izin kepada orangnya, nanti aja izinnya. Nah ini biasanya menggampangkan diri seperti ini akan menjadi satu kebiasaan nantinya. Jangan diikuti ini. Izin dulu baru ambil. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini penting untuk kita sadari. Mulai dari hal yang kecil. Karena kalau yang kecil tidak terjaga nanti akan merambat kepada sesuatu yang besar nantinya. Memakai sandal orang misalnya, ini kan gosok namanya. Ini masuk dalam kategori, apalagi bagi para pencari ilmu, ini harus betul-betul bersih supaya hati ini dapat merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, tarkul manahi itu lebih sulit, lebih susah. Makanya tidurnya orang alim itu bisa lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Orang alim tidur, kenapa tidur? Supaya nggak banyak maksiat lidah nih. Niatnya udah beda kan. Kalau ibadahnya orang jahil ya bisa jadi dia ibadah, tetapi fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat karena ilmunya tidak ada, kemudian syarat rukunnya juga terbengkalai, belum lagi persoalan-persoalan di dalamnya, soal ikhlasnya, soal khusyuknya, soal dan lain sebagainya, niatnya dan lain sebagainya. Maka karena itu sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW melanjutkan lewat Imam Ghazali ini. Wa'alam, ketahuilah, innaka innama ta'sil ilaha, engkau durhaka kepada Allah bijawarihika, dengan anggota tubuhmu. Wahia, adapun anggota tubuhmu itu nikmatun, salah satu nikmat minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, alaika, kepadamu.
wa amanatun, dan amanah ladaika kepadamu, fasti'anatuka, adapun engkau menggunakannya binikmatillahi, dengan nikmat Allah, ala maksiatin, terhadap maksiat, adalah ghayatul kufran, adalah puncak keingkaran kepada Allah. Wa khiyanatuka, dan khianatmu fi amanatin, di dalam amanah istauda'aka Allah, yang Allah titipkan kepadamu. Jadi yang disebut dengan ingkar terhadap nikmat Allah itu, yang paling puncak adalah menggunakan nikmat Allah untuk maksiat kepada Allah, terutama anggota tubuh kita ini. Huwallazi ansha'a lakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ini di surah Tabarak, bahwa Allah telah mengklaim bahwa qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang kalian syukuri. Nikmat yang terbesar ternyata Allah jadikan huwallazi ansha'alakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Dialah Allah yang menciptakan kalian, dan dialah yang telah menciptakan as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati. Allah menyebutkan 3. Qalilan ma tashkurun. Anggota tubuh kita yang paling banyak memberikan dampak buruk kepada hati itu, yaitu 2 mata, 2 telinga, sudah 4 kan? Dan kemudian panca indera kita, kalau kita sebutkan 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, itu semuanya adalah termasuk salah satu nikmat Allah yang paling besar. Cuman yang dominasi untuk memperbaiki hati itu ada 2, mata dan telinga. Makanya Allah sebutkan 2, as-sam'ah wal absara wal af'idah, 2. Sebagai jendela hati itu adalah 2. Kalau mata dan telinga ini sudah amat sangat sering atau bahkan istiqomah digunakan untuk keburukan, maka dapat dipastikan hati akan menjadi buruk. Dapat dipastikan. Tetapi kalau mata dan telinga kita gunakan untuk terus-menerus mendengarkan, melihat ayat-ayat Allah, mendengarkan pitutur-pitutur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hati akan menjadi lurus, sehingga hati sampai kepada sebuah keadaan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ujar ke situ, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena awalnya sudah ada 2 yang dilewati. Apa itu? Nafsul ammarah dan nafsul lawamah. Nafsul ammarah ini nggak bisa dibilangin ini. Nafsul ammarah ini suruh sholat marah dia, nafsul ammarah ini. Karena nafsul lawamah kadang mau kadang tidak. Tapi bagaimana caranya kita membangun agar diri ini menjadi nafsul mutmainnah. Mutmainnah adalah tenang bersama dengan Allah. Bahagia kalau dia dapat sholat, senang dia kalau dia bisa baca Al-Quran, senang banget kalau dia dapat ngaji. Itu artinya kita sudah nafsul mutmainnah. Senang banget kalau dia dapat menolong orang lain. Nah, ketenangan seperti itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Semoga diri kita semuanya diberikan oleh Allah menjadi hati yang tenang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diri kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tidak mematikan kita
kecuali kita sudah betul-betul mutmainnah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.